Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sudah mau membayar hutang kemarin yang tidak jadi Zoom gitu dikarenakan banyak kendala gitu kan. Makanya sekarang sudah sampaikan dulu videonya sebelum kita ke materi selanjutnya gitu ya. Anggaplah ini sudah menyapa ya. Oke, kita mulai ya. Kemarin ngomongin text editor. Apa sih text editor gitu ya? Ketika kamu kemarin sudah belajar HTML, yang kamu kenal cuman Notepad. Nah, kita belajar lebih jauh tentang text editor, yaitu pengertian tentang text editor. Nah, text editor adalah aplikasi yang membuat dan mengedit HTML. Terdapat banyak aplikasi text editor, yaitu Notepad ya. Kalau Notepad bisa digunakan sebagai text editor, hanya banyak sekali kelemahannya. Jadi hanya sebagai pengetahuan dasar HTML, sangat-sangat dasar. Kemudian Notepad++, sebuah text editor yang ringan, populer, berukuran kecil, aplikasi yang cukup untuk file HTML. Sebagai alternatif, aplikasi text editor gratis, yaitu yang gratis ya, VS Code atau Komodo Edit, Bracket gitu, bisa dicari lah. Kemudian ada istilah Adobe Dreamweaver. Kalau kalian mungkin pernah mempelajari Adobe Dreamweaver atau tahu atau mungkin pernah dengar dari saya gitu ya, silahkan mungkin cari-cari lagi, yaitu aplikasi populer pembuatan web untuk pemula. Ya, memang populer untuk pemula. Kenapa populer? Karena dapat merancang tampilan web dengan cara drag and drop. So tinggal drag and drop aja, nggak usah membuat dari awal. Menggambar tampilan web secara visual tanpa harus mengetahui kode programnya. Tapi tidak disarankan karena dia memang tidak cocok untuk proses belajar, kecuali memang kalian mau menuju yang profesional. Jadi saat ini kita masih memakai Notepad untuk belajar. Aplikasi mahal dan berat. Untuk Dreamweaver mahal dan berat. Untuk versi legalnya ya, kecuali bajakan. Nah, beda cerita. Kemudian Dreamweaver itu lebih cocok digunakan untuk Anda yang sudah memahami atau kalian yang sudah memahami kode program. Lanjutkan, bedanya apa sih text editor sama HTML editor, atau kelebihan dan kekurangannya apa sih gitu. Text editor itu kalau file teks yang dapat membuat HTML dengan harus memahami fungsi kode. Kalau text editor contohnya Notepad++, bagus untuk belajar, terlalu lama. Tapi kalau kalian membuat web profesional nih dalam waktu cepat, terlalu lama gitu ya. Misalnya kamu membuat online shop dalam waktu 1 bulan, nggak bisa tuh pakai text editor Notepad biasa gitu, harus pakai Dreamweaver. Kemudian lagi HTML editor. Nah, si Dreamweaver ini masuk ke dalam HTML editor ya, membuat HTML tanpa mengetahui kode, tanpa harus memahami kode, tapi tidak cocok untuk belajar, tapi cocok untuk pembuatan web komersial secara cepat. Lanjutkan. Nah, ini Notepad++ ya. Notepad++ saya pernah buka, silahkan mungkin kalian yang punya komputer bisa install. Ini nggak berat kok, ringan banget untuk latihan bikin HTML. Kemudian nanti kita ke CSS ya. Ini tampilannya seperti ini ya, mungkin sudah pernah singgung juga di kelas. Kemudian ini Dreamweaver, silahkan mencoba kalau memang kalian penasaran banget sama Dreamweaver, silahkan dicoba, silahkan lihat gimana sih Dreamweaver itu sebenarnya kayak gitu. Kemudian ini adalah contohnya jika Dreamweaver itu kita ketik kode HTML. Nah, mungkin kalian akan melihat beberapa kode yang asing ya, contoh misalnya ini meta charset UTF-8 misalnya gitu ya. Nah, kemudian teks bertuliskan meta charset UTF-8 ini apa sih gitu fungsinya gitu kan. Rangkaian kode HTML yang biasa digunakan untuk mempermudah Google dan browser untuk mengidentifikasi seluruh konten di web itu. Jadi, ingat ya, Google itu search engine, browser itu alatnya ya, alat untuk mencarinya. Nah, si Google sama browser itu lebih mudah mencari jika pakai charset UTF-8 ini gitu. Universal Character Set ya, UTF, Universal Character Set yang disebut sebagai charset adalah kumpulan dari beberapa jenis kode karakter huruf standarnya UTF yang biasa digunakan untuk aplikasi.
Ya, kenapa aplikasi? Kenapa web gitu ya? Apa bedanya web dan aplikasi? Sama. Ya, semua aplikasi berawal dari web. Kita lanjutkan. Kesimpulannya apa sih? Si MetaCharset UTF-8 ini adalah halaman yang memberi informasi terhadap browser dan search engine untuk melakukan kode karakter sesuai ketentuan. Jadi dia kayak standarisasinya lah gitu, SOP-nya lah gitu. Standarnya harus begitu. Ya, jadi kode standar intinya tuh gitu, yang gampang banget dibaca oleh Google sama browser. Browser tuh apa? Chrome, Safari dan sebagainya. Baiklah, oke, kita lanjutkan. Ketampilan Notepad++ seperti ini ya. Kan ada kan MetaCharset UTF tadi itu udah kita sampaikan tadi. Kemudian ini ya, nah belajar HTML Hello World. Nah, sekarang kita hasilnya dari yang tadi nih. Setelah di save.html hasilnya adalah seperti ini gitu. Sama aja nggak Zah? Sama aja hasilnya seperti kita dari Notepad biasa gitu. Hanya dia lebih berwarna aja. Perhatikan, berwarna kan, nyaman gitu ya. Dilihatnya tuh juga lebih menarik gitu. Lanjutkan ya, dari kode yang tadi Hello World ada length ID. Nah, apa itu length ID? Itu bisa menjadi pertanyaan buat kalian. Bisa cari silahkan kenapa ada length ID gitu ya. Jadi nggak harus semua dari Ustadzah, kalian juga bisa nyari. Reminding ya, mengingatkan kembali atau buka kembali malasngoding.com. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, silahkan buka kembali malasngoding.com, pelajari tentang konsep CSS, bagaimana CSS itu diletakkan menjadi style.css, diletakkan di mana, gimana sih bisa dihubungkan sama HTML dihubungkan ke CSS itu gimana sih caranya, sudah dijelaskan kemarin waktu di tatap muka di kelas, sehingga silahkan pelajari lagi. Nah, bagi kalian yang ketinggalan, yang ngerasa waktu itu nggak konsen, nggak fokus, tidur, itu bisa langsung ke malasngoding.com gitu ya. Kemudian buka bagian CSS dan dicoba membuat CSS yang segitiga. Itu sudah mewakili semua konsepnya CSS. Oh, kayak gini toh cara membuatnya CSS itu gitu kan. Jadi CSS itu kode terpisah dari HTML gitu. Oh, gini toh caranya. Nah, baru kita akan menuju ke latihan selanjutnya gitu ya. Kita menuju ke latihan selanjutnya. Saya cukupkan video kali ini. Nanti kita Zoom meeting di jam dan hari yang sudah ditentukan gitu ya, setelah kalian menonton video ini gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Bisa diulang-ulang gitu ya. Semoga semoga ini bermanfaat. Semoga kalian sehat selalu dan semoga ini bermanfaat untuk kalian belajar kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.